tante aku, sepupunya mami itu pernah Indonesia. Wow, Ya, Susi Susanti ya? Itu Susanti itu badminton. pebulu Salah. tangkis. Oke. Notice, ngobrol tipis-tipis. Hai, back again to Notice, ngobrol tipis-tipis, and of course bareng sama Krisna di sini gitu. Selama kurang lebih tergantung suka-suka gue deh, mau 30 menit, 40 menit sejam, ya kesian deh lo. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe for sure gitu kan, karena untuk berkembangnya channel ini, Rumi Entertainment. Sekarang Krisna bakal undang satu cewek yang multi talenta, very talented, seorang Erika Angel. Yeay. Gue gak mau spoiler dulu deh, gue pengen tahu dulu deh, ceritain sedikit deh Angel tentang Angel. Siapakah Angel ini? Oke, aku Erika Angel. Oke. Saat ini sebagai banker Oke. di Jakarta. Terlihat kan ya kalau orang banker tuh pasti wealthy and healthy. Iya kan? Iya kan? Oke. Oke, dan atlet renang juga. Wow, atlet renang ya? Ya, atlet renang. Atlet renang ya. Saat ini atlet renangnya berarti master, jadi di atas 30 tahun. Oke. Yes. Well, actually ini Rumis ya, kita manggil viewers kita Oke. Rumis. Jadi anyway, tadi waktu kita out frame, kita tuh ngobrol sedikit bahwa sebetulnya Angel ini, kalau dia tadi kan ceritanya dia ini banker, terus dia sekarang jadi atlet master gitu. Iya. Sebetulnya bahkan seorang Angel ini used to be a pro player, Yes. pro swimmer ya. Ya. Back then tahun berapa tuh? Oke, aku mulai pro swimmer dari tahun 97. Wow. Ya, 97 udah mulai Umur berapa Angel waktu itu ikut. Angel? Waktu itu umur 11 tahun. Udah mulai yang kejuaraan nasional. Oke. Oke, dan tahun 2000 turun PON di Surabaya. Dapat medali apa? Waktu itu dapetnya cuman estafet aja. Oh, well, anyway tetap susah lah. Ya, oke, itu oke. dapat 1 perak 1 perunggu. Waktu itu kita ya nice, Jawa oke. Tengah ya. Dulu saya di Jawa Tengah. Oh, kamu Jawa Tengah. Ya, jadi aku perenang di Jawa Tengah sampai tahun 2003 lulus SMA. Pindah ke Jakarta. Belum Belum ke? Jadi waktu itu 2004 harusnya ada PON lagi. Waktu itu emang sempat ditawarkan kalau misalnya mau PON itu berarti kuliahnya mundur 1 tahun. Waduh, oke. Ya, karena aku mikirnya aku di nasional aku cuma juara 3. Oke. Kalau di Indonesia itu pokoknya juara 3 itu nggak kepake. Yang kepake juara 1 sama juara 2. Serius, kenapa? Ya, jadi yang kebawa untuk SEA Games adalah juara 1 sama juara 2. Jadi harusnya nggak bangga ya kalau misalnya jadi juara 3 ya? Iya. Oh gitu ya? Tapi mungkin kalau di orang awam aku bangga-bangga aja kan. Ya iyalah, kita yang lihat kan kayaknya susah banget Jel gitu. Iya. Terus kalau boleh tahu waktu dulu achievement yang menurut kamu, sebelum kita nggak usah ngomongin dulu yang master ya. Jadi zaman dulu achievement tertinggi kamu sebagai seorang pro swimmer apa tuh? Mungkin PON ya? join di PON ya. Join PON ya. Itu persiapannya boleh cerita nggak sih? Katanya ribet banget ya. Iya, kita persiapan pasti 1 tahun sebelum. 1 tahun sebelum? Ya, karena sebenarnya kita nggak pernah libur latihan sebetulnya. Actually kita libur latihan itu kalau cuman Natal, Lebaran itu doang. Oh. Di luar itu kita nggak pernah libur latihan. Jadi kita latihan seminggu itu 12 kali. Seminggu Ya, 12. jumlah harinya 7. Harinya 7. Ya, kita latihan 12 kali. Itu gimana caranya? Jadi kita latihan pagi sore. Oke. Pagi sore. Oh, di Cipete berarti? Gimana? Pagi sore? Pagi sore ya di Cipete. Enggak, di Alam Makan Sutra juga Padang. ada. Oh, ada juga. Nah, iya, gue demen banget tuh, enak banget ininya. Iya, beneran dah. Iya. Bukan rumah makan Padang ya. Pihak pagi sore kalau Pagi lagi denger sore. tolong endorse kami. Terus? Ya, jadi kita pagi itu mulai kita bangun jam 4. Oke. Dulu kan aku 4 sore? memang 4 pagi 4 dong. subuh. Iya, 4 Oke, subuh. baiklah. Terus? Jadi dulu emang di asrama. Mhm. Sempat di asramanya memang khusus asrama atlet. Oke, di Di Wisma Atlet. Semarang. Oh, waktu di Semarang. Waktu di Semarang, iya. Oke. Waktu itu jadi kita jam 4 bangun, setengah 5 mulai latihan, jam 6 selesai. Lalu sekolahnya sekolah Repeat. biasa. Iya. Repeat. Setiap Jam hari. 4 itu latihan jam 4 sore itu latihan fisik, and then setengah 6 kita baru mulai latihan kolam. Oke, abis Dan latihan itu kolam. setiap hari. Terus abis gitu? Habis itu tidur, nggak pernah belajar. Nah, ini salah satu pertanyaan yang iya. pengen aku tanyain sebetulnya ke teman-teman atlet gitu. Yes.
Memang ternyata being an athlete waktu zaman sekolah, high school, junior Iya. high school atau apapun itu memang harus ada yang korbanin ya, bener gak sih? Sebenarnya nggak juga, Mas. Oke. Jadi gini, pesan mami aku cuma satu. Betul. Ketika kamu jadi atlet, oke, Oke. itu membanggakan kan. Oke. Tapi sekolah tetap nomor satu. Oh. Yang penting kamu nggak tinggal kelas. Oke, Ya, oke, nggak gitu. tinggal kelas, oke. Nggak tinggal kelas. Jadi sebisa mungkin ketika di sekolah kita serius. Karena kita nggak punya waktu selain itu. Oke. Kita punya oke. waktu cuma di sekolah doang Tapi kan. jujur, waktu Yes. itu kamu dapat peringkat nggak sekolah? 10 besar. Oh nice, weh, Yes. sadis. Oh 10 besar ya? Iya. Tetap ya, oke. Karena ya itu, karena mami aku percaya seperti itu, berarti aku harus pegang. Mami aku nggak pernah ngatur apapun. Oke. Jadi waktu pernah lah awal-awal aku ikut di asrama, kan masih kayak kejar-kejaran waktunya. Pasti. Karena Synchronize tadinya, ya, synchronize ya, antara ini ya. Tadinya aku latihannya cuman sore doang, terus jadi pagi sore. Paginya jam segitu terus langsung lanjut sekolah, udah pasti ngantuk banget. Aku sering banget ketiduran di sekolah waktu pertama. Iya iyalah jam 4 Iya. terus. Terus akhirnya berantakan lah sekolah, awal-awal berantakan. Terus habis ah. itu setelah terbiasa ya udah, ya kita konsennya di sekolahnya. Benar-benar di 4 sekolah. jam 6 terus jam 7 masuk sekolah, pulang sekolah Ya. jam Pulang sekolah jam 2. 2 Lalu habis itu kita latihan tidur. lagi. Tidur istirahat terus. Istirahat. Jam 4 kita udah mulai latihan fisik. Sore. Sore. Terus masuk kolam Dan lagi. masuk kolam lagi jam 5:30 sampai 7:30. Nah. Untung nggak tipes ya, Del ya. Kita udah pasti semua udah pernah tipes, Mas. Apalagi pas persiapan PON. Persiapan PON lebih sinting lagi sih. Emang gimana? Jadi waktu persiapan PON itu aku kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Oh, oke. Pas mau ujian. Sebentar deh, kamu nih start ini tuh dari mulai SMP, SD, SMA atau apa sih? Jadi start belajar renangnya itu umur 5 tahun. Oke. 5 tahun. Mulai ikut lomba umur 8 tahun. Mhm. Terus mulai seriusnya 11 tahun. Widih, Yes. 11 tahun udah serius. Means Yes. kamu udah bener-bener kayak yang di kolamnya kolam. Ya. Oke. Karena 8 tahun udah mulai lomba kan, Mas. 8 tahun itu mulai lomba daerah. Wih. Iya. Oke. 8 tahun mulai lomba daerah, 11 tahun baru mulai yang nasional. Lomba daerah berarti ada hadiah yang didapat ya waktu itu ya? Ya. Oh, piagam gitu ya. Piagam, medali. Medali, oke. Aku dulu sempat ikut lomba renang, menang kan hadiahnya rice cooker tapi 17-an waktu itu. Iya. Jadi suruh gendut gue. Oke, terus akhirnya. Oke, anyway, back to you again. Terus berarti akhirnya 11 tuh kan udah mulai tuh 11, kamu. Nah, 11 tapi ya belum juara ya, karena kan baru awal-awal ikut nasional gitu, Mas. And, terus aku di umur 12 ke 13 itu, aku dipanggil oleh KONI Jawa Tengah Oke. untuk masuk kayak ke Pelada gitu, pelatihan daerah. Jadi masuk ke asrama khusus atlet, tapi sekolahnya sekolah biasa. Kalau di Ragunan itu kan asrama dan sekolah khusus atlet. Iya. Kalau saya enggak gitu. Jadi kayak sekolahnya biasa. Jadi kita emang harus pintar-pintar bagi waktu aja sih sebenarnya kuncinya. Nggak kebayang sih. Terus kolam renangnya deket sama sekolah waktu itu. Iya, jadi karena memang Mami waktu anterin apa segala macam. No, kan aku udah sendiri. Oh iya sih, iya. Iya, aku udah sendiri. Oke. Jadi kita ikut antar jemput. Jadi kita disediain antar jemput sekolah juga. Jadi kita kamu yang bawa selesai mobilnya enggak? Oh, kirain kan, siapa tahu kamu kan biar fokus. Merangkap biar driver. melek. Merangkap driver juga enggak Iya. ya. Terus Enggak, jadi kita habis latihan langsung bawa makan. Jadi Oke. kan udah nggak ada waktu sama sekali, karena kan jam 7 kan, zaman dulu kan sekolah jam 7 kan. Kalau zaman sekarang kan ada yang jam setengah 8, jam 8. Kalau zaman dulu kan tetap jam 7. Kita jam 6 baru selesai latihan. Jam 6 baru selesai latihan, mandi, baru selesai jam setengah 7 lebih lah ya, kayak gitu, siap-siap dan sebagainya. Jadi kita nggak sempat makan bawa ke sekolah. semudah itu gimana cara kamu manage semuanya sih? Maksudku kan gila loh, itu momen dimana kita harusnya happy Yes. gitu ya sebagai seorang. Itu baru kerasa setelah aku reunian sama teman-teman sekolah. Ternyata aku You miss kayaknya a lot. temannya banyak, tapi ternyata nggak sedekat itu. Oh, oke, Karena- kenal aja. Iya, karena mereka main-main, aku enggak kan. Oke. Gitu. Jadi hidup aku kan cuma di Oke. sekolah, pulang sekolah langsung pulang gitu kan. Nggak ada main-mainnya gitu. Oke. Are these hobbies apa ataupun renang ini memang ada running in your family blood atau gimana sih? Ya, jadi sebenarnya tante aku, sepupunya mami itu perenang Indonesia.
Wow, Iya, Susi namanya. Susanti ya? Itu Susi Susanti itu pebulu badminton. Hey, pebulu salah. tangkis. Oke. Terus Iya, jadi namanya Maitri Widya Pangestika. Itu memang pemegang rekor sih di Indonesia yang sampai sekarang kayaknya nggak tahu dia Belum udah kepecah atau terpecahkan. belum. Iya, iya. Oke. Yang Apa angkatannya Elsa rekornya, sorry? Manora. Wow. Ya, jadi mereka tim gitu kan sama Elsa Manora. Iya. Oke. Iya. Rekornya waktu itu apa ya? 50 G bebas deh. 50 G. Kayaknya, iya. Oke. Itu berarti terus akhirnya Ya, kamu terus melihat akhirnya, atau bagaimana? ternyata awalnya aku asma, Mas. Serius? Iya. Dan ini menyembuhkan asma kamu gitu ya? Yes. Wah, berarti bener ya. Aku kira tuh kayak cuman apa namanya urban legend doang Iya. loh. Apa katanya kalau asma itu Asma tuh bakal harus hilang. berenang, iya. Tapi ternyata emang benar. Ternyata emang benar sih. Oke. Iya. Dorongan dari mami. Nah, emang aku pengen aja gitu. Kalau mami tuh sebenarnya semua anaknya direnangin kan. Cuman ternyata yang ada jiwanya untuk ikut yang kompetitif, yang ambi gitu kan. Iya. Aku doang kayak gitu. Soalnya kayak mamiku tuh kurang bertanggung jawab. Anaknya 5 tuh cemplungin aja, ditinggal pulang habis gitu. Loh ini sebetulnya maunya apa gitu kan. Aku nggak ngerti. Oke, balik lagi. Nah, itu Oke, bercanda ya. iya, Anyway, iya. akhirnya terus kamu mulai merasa ini bahwa pilihan kamu gitu. Iya. Itu di umur 11 itu yang kamu fokus tadi ya. Ya, jadi waktu Menekuni gitu ya? menekuni itu, jadi keputusan untuk masuk ke Pelada itu kan aku sendiri. Gimana orang tua kamu maksudnya melihat, wow ini kenapa nggak anakku misalnya jadi model nextnya atau apa gitu kenapa? Mungkin anaknya memang gak good looking, Mas. Man, come on, enggak lo nggak bisa gitu juga dong, Jel. Ngomongin model kan nggak harus good looking atau segala macam misalnya. Tapi kamu Nggak. you're good gitu. I mean, maksudku gini, kenapa nggak ada yang tanya, yakin nak gitu, yakin Nggak Jel sih. kamu mau Kayak ini papi mami dari dulu emang sebenarnya aku pernah modal juga. tuh Ya, kan? Oke. waktu kuliah. Tapi kayak papi mami itu cuman sepenuhnya mendukung apapun yang aku pengen, yang penting positif gitu. Wah berarti you earn a lot of money waktu itu ya? Ya lumayan, Mas. Lumayan. Tapi zaman dulu kan atlet nggak terlalu kayak sekarang ya. Nah boleh dong diceritain di sini bebas banget nih. Iya, Sekarang iya, aku pengen iya. tanya, tapi gini deh ya daripada nanti aku ngomongnya panjang lagi pas hot-hotnya gitu ya. Iya. Jal tunggu dulu nih, kita bakal balik Oke. setelah yang satu ini dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Notice ngobrol tipis-tipis bareng sama Erika Angel. We'll be right back. Bininya ditanya pandemi gimana? Ya sedih nggak bisa dagang. Dia mah sedih nggak ketemu mahasiswi katanya. Notice, ngobrol tipis-tipis. Nah, as I promise you, balik lagi kan, masih ada Krisna, ada Angel juga, masih ngobrolin seorang Angel yang menurut gua switch-nya tuh wah cukup ekstrim ya. Atlet, banker, atlet gitu. Nah, tadi terakhir di obrolannya kayaknya kita ngomongin soal iya. Ini aku mau tanya sesuatu yang kamu harus jawab jujur karena ini bebas banget ngobrol di sini gitu kan. Angel, Oke. waktu itu berarti waktu kamu udah mulai pro-proan tuh tahun berapa? 97. 97 umur Ya, 11 itu ya. ya. Itu sebetulnya ini aku kadang-kadang pengen tahu deh karena aku sebetulnya sangat amazed banget sama teman-teman atlet tapi aku pengen tahu juga kalian tuh sebetulnya apa sih yang kalian dapetin selain kalian bisa naik ke sebuah podium gitu kan terus habis gitu diliput mungkin ya Yes. kan kayaknya bangga banget ya orang tua ya Iya, masuk betul. Jakarta Post, Surabaya Post atau apapun gitu. Bener. Duit ada? Ada, Mas. Ada. Ingat nggak Pasti. waktu itu dapat berapa? Yang tertinggi yang aku dapet itu waktu SMA itu Porda malah, daerah malah. Karena PON waktu itu kan aku dapetnya estafet, jadi kita bagi kan. Oh, Iya, oke, kita bagi oke. 4. Kalau yang perorangan itu waktu itu kita Porda itu memang ajang cari duit sampai saat ini. Oh, oke. Sampai detik ini Porda itu pekan olahraga daerah itu emang ajang cari duit. Nah, saat itu aku SMA kelas 2 itu aku dapat emas 1 Mm-mm. sama yang lain-lainnya apa aku lupa. Yang pasti ada emasnya gitu. Aku dapat total 5 juta. Wih, berarti kalau misalnya itu sekarang bisa times by 3, 5 mungkin ya. Bisa sampai 30-an juta kali ya. Mas sekarang kemarin temen aku terakhir main di Porda. Porda Jawa Barat. Oke. Dia Podium dibeli, 1. dia dibeli sama Bogor dan Bogor berani kasih 1 emas 50 juta.
Wow. Satu emas 50 juta ya. Yang sekarang ya, Iya. makanya zamanku dulu. Tapi emasnya bukan emas putih kan? Bener bukan ya? Iya. Aku takutnya itu emas sepuhan gitu enggak ya? Iya. Tapi bener emas ya? Enggak kuningan lah Mas. Oh, kuningan Iya. ya? Iya, Jadi kan iya. itu dapatnya bonusnya yang 50 juta kita. kan. Iya. Oke. Terus kayak makanya zaman dulu angkatan aku kebanyakan pada pensiunnya cepet. Oke. Karena uangnya emang nggak seberapa. Oh. Dan kita kayak disuruh memilih antara prestasi atau pendidikan. Ya nggak bisa lah ya. Atau Oke. pekerjaan. Ya akhirnya kan? kalau nggak pendidikan ya pekerjaan yang dipilih. Iya betul. Gitu. Kayak zaman dulu tuh kebanyakan umur 21, 22 mereka udah pada pensiun. Oke. Ya Oke. karena memang nggak menjamin, Oke, nggak oke. menjamin apapun. Kalau sekarang kan begitu kamu masuk PON menang, kamu udah langsung ada jaminan jadi pegawai negeri sipil. Oh sekarang. Ya. Oh. Sekarang lebih terjamin lah Mas semua Oke, Mas. oke, Udah oke, duitnya oke, banyak oke, ya oke, kan. oke. Iya, dan terjamin kerjaan ada. Kalau Iya. kita dulu kan kita survive sendiri kan. Oh gitu Kayak, ya. Terus gimana payungnya? Maksudnya kayak apakah Koni tidak melihat bahwa sebetulnya nih teman-temannya sebetulnya berkesempatan untuk menjadi bisa menjadi lebih gitu ya dengan pencapaian mereka gitu atau Iya. atau memang waktu itu I don't know, memang Aku- tidak ada kesana ya? Aku nggak mengerti tentang pemerintahnya sih ya. Oh, nggak Ya. berani komen intinya. Iya, untung nggak zaman dulu ya. Walaupun zaman sekarang juga masih banyak permainan, Iya, tapi iya. paling enggak sekarang itu lebih Masih berkurang lah, jauh berkurang lah. Oh iya, Mas, lebih ya baik kan? lah ya. Karena anak-anak zaman sekarang gampang speak up kan. Iya, Anak iya. zaman dulu mau speak up di mana? Ya kan? Iya benar, belum Iya. ada internet apa segala macam Yes. kan, lewat doa nggak nyampe Nggak doanya. nyampe doanya, Iya, mau iya. pemerintah ya Iya. gitu. Oke, nah kamu akhirnya memutuskan untuk berhenti at that time adalah tahun Sebenarnya nggak berhenti total. Jadi tahun 2003 aku mengundurkan diri karena 2004 harusnya PON. itu tuh harus mengundurkan diri ya? Nggak bisa gitu aja gitu walk away, nggak? Sebenarnya kayak kan soalnya ada bagian yang menanyakan kan karena aku harusnya ikut PON kan tahun 2004. Dan ditanyain gimana mau terus atau enggak, karena saat itu aku masih dapat gaji Mas. Oh ada ya gaji ya? Kita gajian per bulan itu kita dapat 300 sekian lah. Juta. Enggak 300.000 zaman dulu Mas. Zaman aku SMA itu Untung udah belum ada handphone ya waktu itu ya? Udah Udah ada ya? Bisa nggak, tapi cukup buat beli pulsa lah ya waktu itu ya? Karena Sama paket. kita kan tinggal udah dijamin. Tinggal makan, sekolah dapat beasiswa. Sekolah kita beasiswa. Dan tinggal udah ada, makan udah ada. Jadi kita memang 300.000 itu memang benar-benar duit jajan kita. Dan zaman dulu 300.000 Cukup masuk ya. Planet Surf juga udah jadi orang kaya Mas. Iya sih, Ya benar kan? sih, benar. Oke, Iya. terus akhirnya? And then aku mikir karena aku di Indonesia aku cuma juara 3 waktu itu. Oke. Jadi Ya kayak kamu bilang tadi di awal ya, juara 3 Yes. itu means nothing gitu. Nothing. Oke. Karena yang kepake emang juara 1 sama juara 2. Jadi ini waktunya untuk memilih antara prestasi atau sekolah. Ya kan? Karena Sorry, tapi aku potong sedikit. Kenapa juara 3 waktu itu? Did you miss something and then persiapan yang kurang and then akhirnya kamu kalah dan menjadi juara 3 atau bagaimana? Atau nggak lucky waktu itu? memang jatahnya juara 3 kayak Mas, udah mati-matian juga kayaknya memang yang 2 itu. Jadi gini, Musuh kamu siapa waktu itu, ingat nggak? Musuhnya itu Jawa Barat dua-duanya. Oh, oke, Ingat oke. banget. Jadi kita tuh orang renang itu aja Mas sebenarnya. Jadi Waktu ketika kita ngelihat sampai saat ini pun Mas sebenarnya ketika kita ngelihat buku acara untuk pertandingan kita udah tahu siapa yang menang Siapa juara aja? 1 2 3. Oh, kebaca. Jel, Kebaca maksudnya. udah. Mas, Serius? ya, kecuali kalau yang 50 meter. 50 meter emang agak untung-untungan ya. Nah, sorry, yang kamu kalah itu berapa meter? Aku memang kalau aku di nasional itu aku kelasnya di punggung kan. Spesialis aku punggung. Dan bukan yang 50 memang, yang 100 sama yang 200 meter. Wow. Ya. Kalau 100 sama 200 meter emang lebih terbaca. Sempat ketiduran gak sih waktu kayak punggung? Sorry ya pertanyaan gue gak Mikirnya aja udah deg-degan Kan. Mas. Gak kebayang sih, gue maksud gue berenang gaya punggung itu gimana? Oke, terus? Iya, kalau dulu tuh jadi udah jam sekarang sih sebenarnya udah bisa kebaca juara 1 2 3-nya siapa gitu. Apalagi 100 sama 200 gitu. Jadi emang Gak ya, kaget kalau dia lagi atau segala macam. karena juara 3 itu aku udah
peaknya aku gitu. Jadi kita ada umur di puncak kan. Nah saat itu udah di umur puncak, Dan rasanya tapi memang udah juara 3 aja. Gitu. anyway ya. Oke, Gitu. jadi kalau in total misalnya ngomongin medals atau penghargaan-penghargaan yang ada di rumah udah ada banyak banget pasti ya, Angel ya. Aku nggak tahu berapa nih. Oke, wow, tepuk tangan buat Angel. Yeay. Oke, nah akhirnya setelah berhenti, kenapa Bang? Emang kamu kuliahnya perbankan? Ekonomi? Aku kuliah ekonomi. Oh, oke di? Aku kuliah ekonomi di Atmajaya. Sebenarnya aku masuk Atmajaya juga gara-gara renang. Wow. Kayak sekolah aku yang tanpa ya kayak inisiatif mereka memang mengirimkan ke Atmajaya, dan kebetulan waktu itu akuntansi aku memang bagus. Oke. Zaman sekolah. Oke. Jadi langsung keterima tanpa tes. Wow, masuk gitu aja. Masuk gitu aja dan beasiswa. Oh, wih, lagi tepuk Gitu. tangan. Jadi Gila loh. keuntungan dari berenang sebenarnya banyak juga Banyak ya? gitu, banyak banget gitu. Oke. Dan kayaknya mungkin misalnya kayak ada guest list gitu kali. Oh iya, ini Angel nih masuk nih gitu ya. Ya mungkin ya, masih nggak tahu juga. Cakep ya. Keren. Oke, Ya. masuk. Oke, kuliah Atma, ya kan. Terus abis gitu, kenapa Bang? Iya, karena waktu itu Apakah karena ya awal udah jadi yang pasti nih gue gampang banget nih Iya. masuk atau gimana? sebenarnya aku memang orang yang tidak berambisius di kerjaan gitu kayaknya gitu ya. Oke. Maksudnya waktu itu aku kuliah aku masih renang, aku Oke. masih berenang, lanjut terus sampai akhirnya lulus kuliah aku udah mulai harus cari kerja kan. Kerja di awal sebenarnya bukan bank. Oke. Jadi ada tante aku buka kafe dan aku suruh pegang, tapi di luar kota, dan kotanya itu kota yang aku nggak pernah tinggal sama sekali, jadi kayak yang nggak betah gitu kan, cuma 7 bulan. Terus akhirnya resign, terus akhirnya aku bilang sama papi aku, pap aku pengen kerja, Oke. tapi yang nggak ada target, aku bilang gitu kan. Oke. Aku bilang gitu, terus akhirnya dikenalin lah sama satu pincap, dulu Panin. Nyebut merek nggak apa-apa Nggak ya? apa-apa dong, justru kamu apa-apa nggak dengan Iya, nyebut. iya. Kalau kita mah senang aja, semoga mereka Iya, dengar iya. malahan. Panin, terus aku cuma jadi customer service waktu itu karena aku nggak mau target kan, jadi aku nggak mau marketing ataupun nggak mau, akhirnya customer service. Waktu itu customer service setahun terus diajakin temen usaha sendiri. Dan ternyata- sempat usaha sendiri. sempat usaha sendiri dan bangkrut gitu Apa kan. tuh? Apa tuh? Waktu itu kita kayak jual beli motor bekas gitu. Oh, oke. Dan terus nggak jalan. Oke. Terus akhirnya aku nyari lagi kan, aku kayak yang itu jobless setengah tahunan gitu. Terus aku kayak pulang lagi ke Jogja, aku kan Jogja, aku asal Jogja. Oh, Jogja ada. Iya. Terus. Terus aku selama jobless itu aku ngelatih renang. Oke. Yang Tahun penting berapa nggak tuh? membebani kan. Tahun berapa Itu tuh? tahun 2010 awal. Tapi bentar ya, aku kadang-kadang tuh cuman pengen tanya aja ya. Maksudnya saat kalian atau teman-teman yang mencoba untuk menjual specialty kalian dari bidang background keatletan kalian gitu ya, atau apapun ya, tiba-tiba terus ngelatih les renang apa segala macam, itu mulainya gimana sih, Angel? Maksudnya nggak kebayang aja. Apakah tiba-tiba kamu terus ngirim pesan berantai kayak yang gue buka yang mau les gitu atau gimana? Gimana Enggak sih? sih, sebenarnya pas waktu awal itu biasanya berawal dari anak temen atau tetangga, ya, gitu-gitu mas. Oh, ini terus tuh Ya. word of mouth. Oke. Kalau oke. enggak pas kita lagi berenang di mana, pamer aja. Oh wow, terus wow keren. Iya, Seperti julung-julung ya. Wow, ilmu apa yang dia pakai? iya betul. Sebentar, Pamer. terus abis gitu di Jogja tuh. Iya, Jogja di kan? Jogja, Di Jogja. Itu berapa tahun tuh akhirnya balik memutuskan Itu di Jogja? akhirnya aku 6 bulan aku job. 6 bulan aku jobless. Terus abis itu aku dapat kerjaan lagi di bank karena Di Jogja. di Semarang. Pindah lagi kamu, Pindah Jel? lagi. Oh my Aku god. pindah banget mas. Oke. Jadi aku dapat kerjaan lagi di Danamon Semarang. Oke. Terus waktu itu aku akhirnya ikut MT. Oke, Manajemen manajemen trainee. ya 2 bulan di Ciawi gitu kan. Terus ternyata aku dapat penempatannya di Tegal. Pindah lagi Pindah loh, lagi. bocah pindah-pindah mulu. Terus Ya, terus aku di Danamon itu aku 3 tahun. Terus aku dapat tawaran di BTPN. oke, BTPN mana?
Semarang. Oh, oke. Bukan Jakarta ya? Belum, Oke. belum Terus? Jakarta. Terus aku dapat BTPN Semarang, dapat offering lebih bagus, ya udah aku pindah. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2004. Bagian apa tuh? Wow, pensiun atau apa tuh BTPN kan banyak Aku ya? di BTPN SMI-nya. Oh, oke. Iya. Oke. Terus aku setelah di BTPN, terus aku dapat tawaran di Yobi Jakarta. Berhentilah di tahun? Berhenti di tahun 2007. Oke, and then you move to Jakarta, stay di Jakarta, Stay di Jakarta. di UOB, Ya, gitu di kan? Which is kamu sebetulnya segedung sama aku tadi, harusnya kita jalan bareng gitu. Iya. Anyway, terus kayak yang kamu bilang di awal, kamu balik lagi nih, gitu Iya, kan? benar. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi sebenarnya aku berhenti total itu di tahun 2007. Berhenti total ya. Berhenti total karena sudah mulai sibuk skripsi. Terus abis itu aku mulai kerja, itu udah mulai lost. Terus akhirnya 2017 aku ke Jakarta. Terus aku bertemu dengan, aku sempat ikut underwater hockey. Wow, Ya. gila lo, keren bang. Underwater hockey. Underwater hockey. Jadi itu kayak Itu salah satu olahraga yang menurut aku, kenapa kalian harus melakukan itu di dalam air ya? Iya. Iya. Sedangkan ada yang lapangan keluar atau terus di luar. biru-biru semua. Iya. Itu kenapa? Oke. Boleh cerita sedikit aja. Underwater hockey aku tertarik aja sih karena aku mikirnya aku di renang udah stop. Ya udahlah Terus aku ya. cari hal yang masih berhubungan dengan Dengan air, air, ya. Terus akhirnya banyak teman-teman di sana, akhirnya aku nyoba. Seru. Aku coba underwater hockey. Selama berapa? Aku underwater hockey masih main sampai kemarin penyisian untuk SEA Games, Mas. Loh, ini Aku- kamu tekuni juga ceritanya? Iya. Oh my god, orang ini nggak pernah setengah-setengah sih anyway ya. Oke. Iya, sebenarnya. Jadi underwater hockey aku di tahun 2019 aku ikut ke jurnasnya untuk pemilihan SEA Games. Oh nice. And ternyata aku nggak memikirkan Kayaknya latihannya. berarti kayaknya sepertinya kamu tidak hoki di situ. Iya, memikirkan latihannya untuk yang ke SEA Games-nya. Aku memang awalnya belum masuk. Terus teman-teman aku memaksa karena ada kemungkinan untuk masuk. Oke. Ada kemungkinan untuk masuk. Karena sprint bekas perenang sama yang bukan perenang itu tetap beda untuk rebut. Segitu bedanya ya? Iya. Jadi maksudnya, which is sebetulnya benefit buat kamu nggak? Benefit Iya, dong. benefit banget. Kenapa? Karena ketika aku ke Jurnas itu kebetulan aku sebenarnya lama nggak latihan underwater hockey. oke. Terus tiba-tiba aku ikut. Uh-huh. Terus waktu sprinter kita yang bekas perenang juga itu pas nggak bisa turun, akhirnya aku kan yang jadi sprint yang untuk ambil puck kan. Ternyata emang beda gitu. Oke. Nah, terus balik lagi ke yang benar-benar swimmer, gimana cerita? Itu tahun 2017 aku pindah ke sini terus gara-gara Oke. gara-gara underwater hockey. Uh-huh. Itu aku ketemu sama orang yang dulunya umur 50, dia udah umur 50 tahun. Oh wow. Ya, oke. cowok. Oke. Dia dulunya perenang juga, tapi kan kita beda angkatan jadi nggak terlalu Pasti. kenal Iya. ya. Terus akhirnya pas kita tiap tahun, tiap bulan Desember itu ada lomba antar master itu memang. Oke. Seluruh Indonesia. GBK waktu Di itu. GBK. Oke. Terus si Ko Arif namanya, Ko Arif itu yang ngumpulin kita. Siapa nih yang mau gitu. Akhirnya kita buat tim. Akhirnya kita buat tim, nah dari situ kita mulai latihan lagi. 2017 ya? 2017. Sampai sekarang ya, Sampai sudah 3 sekarang, tahun ya. ya. Apa nama timnya? Nama timnya Apnea Swim Squad. Apnea. Apnea Swim Squad karena sebagian anak apnea culture. Oh, alah. Iya. Oh, oke. Such a small world ya sebenarnya. Iya, Apnea tuh. Oh, oke. Oke deh. Kita gak akan lama-lama nih Rumis, tapi yang pasti ada satu hal yang menarik. Tadi kalau ngomongin soal private ya kan, di awal-awal kamu sentil-sentil terus tuh. Yang pastilah kalau kita ngomongin soal secara sejarahnya dia being pro athlete nih, ya udah siapa yang nggak tahu dia sebagai pro athlete, tadi udah cerita juga dan menarik sekali gitu. Tapi kayaknya memang untuk saat ini kayaknya agak susah kalau misalnya kita ngomongin mau menuju ke sana. Dalam arti kata gini, pandemi ya kan. Aku yakin banget nih sekarang kompetisinya pasti lagi susah kan, nggak ada. Nggak ada. Tidak Iya. ada gitu kan. Nah,
Buat Rumis yang mungkin sekarang lagi lihat cuplikan ini gitu ya, atau lihat YouTube ini menarik banget sih. Bahkan ada beberapa yang mungkin rasa, karena banyak loh, secara survei banyak juga nih orang yang bisa dinilai adult tapi masih belum bisa berenang. Iya, betul. Apakah kamu juga menerima orang-orang adult yang untuk private? Iya, menerima juga, Mas. Oke. Jadi semenjak jadi aku tahun 2019 aku pindah ke BSD. Ya, jadi sejak di BSD karena ada kolam renang deket, karena aku di apartemen. Jadi aku buka private. Ya, awalnya anak teman ya, bisa seperti biasa anak teman. Ya, awalnya anak teman, terus akhirnya jadi banyak yang lihat, terus akhirnya banyak yang cari juga. Terus kita sesama pelatih di Jakarta dan BSD ini, kita saling bantu. Ketika mereka dapat di kontak sama orang BSD, nanti dilempar ke aku. Ketika aku dapat yang Jakarta Barat, nanti aku lempar ke mereka ya, gitu. Ya kita saling bantu aja satu sama lain. Sudah gitu. berapa muridnya Angel sekarang? Murid saat ini 7. 7? 6 anak-anak, 1 dewasa. Wah, kamu mau jadi yang dewasa juga, Fauzi? Atau kamu ibu produser? Gue sih mau sih. Iya. Karena swimming is not about hanya gitu aja gitu ya. Betul. It's all about teknik dan segala macam, Iya, right? karena sebenarnya ketika orang asal bisa berenang, itu banyak kan capek berenangnya. Betul. Karena tekniknya nggak betul. Betul. Di sini sebenarnya yang adult, aku mengajarkan untuk berenang santai. Karena kayak orang nyetir mobil, orang baru belajar nyetir mobil itu pasti ngebut doang bisanya. Iya, benar. Susah untuk kontrol kecepatan. Benar, nggak usah gitu. Belok aja kalau dari Indomaret mau ini Iya, ya kan? Benar. benar. Tapi suruh ngegas doang memang gampang. Paling gampang ya. Nah, ketika orang dewasa datang ke aku biasanya untuk mereka pengen sehat. Jadi mereka pengen tahu berenang yang benar gimana. Atau ada masalah back pain. Back pain itu terapi yang paling bagus adalah berenang gaya bebas. Cakep. Ya, bukan gaya dada. Karena kalau gaya dada itu gerakannya itu memperparah back pain. Oh, gaya dada itu memperparah. Yes, karena itu berat banget sebenarnya. Gaya yang paling berat itu gaya dada. Oh, menarik. Ya, jadi emang harus gaya bebas. Ini aku karena dulu aku sempet dapat murid itu model, professional model. Oke. Iya. Jadi dia back pain. Dia back pain karena kebanyakan heels kan. Oke, pasti. Dia ke dokter, dan dokter suruh berenang gaya bebas. Di situ aku Spesifik juga baru tahu. Gaya bebas. Oke. Di situ aku juga baru tahu dan aku akhirnya pelajarin. Oh ya, ternyata benar. Oke. Dan dia akhirnya private sama kamu. Ya, aku Dan private akhirnya sama. healing momennya adalah dapat karena gaya bebas. Betul. Dan sekarang dia udah baik-baik aja. Terputus karena dia akhirnya hamil. Oke, ya mungkin itu lebih jadi back pain lagi ya, bawa anak 9 bulan ya soalnya ya. Menarik. Gitu. Kepo, pengen tahu, kan? Tapi sebelum kita udahin nih, aku pengen tahu satu hal aja. Program-program yang coba kamu tawarin ke masyarakat luas saat ini sebagai private coach, right? Yes. Apa tuh? Apa yang kamu tawarin? Ini Angel? program apa nih maksudnya? Untuk berenang apa aja? Berenang. Maksudnya terserah mau secara durasi, harga, atau silakan kalau misalnya itu. Saat ini aku buka private di BSD, tepatnya di apartemen Asati. Itu aku buka pembayarannya 4 kali pertemuan. Oke, nanti untuk nominalnya mungkin bisa DM ya langsung ya. 4 kali pertemuan. Nah, setiap pertemuannya itu ada 1 jam dan setengah jam. Oh, kenapa nanggung banget setengah jam ya? Ya, karena untuk balita sebenarnya nggak bisa lebih dari 30 menit. They get bored. Ya, Bosen banget ya? Bosen banget. Mereka konsentrasinya maksimal 40 menit. Oh, oke. Ya, lebih dari itu sih kita yang pusing. Gitu ya? Iya. Belum lagi makaninnya ntar ya, lapar doang ya. Iya, betul. Oke. Setengah jam dan 1 jam, that's it? Setengah jam dan 1 jam. Oke, ya udah. Nah, jadi buat Rumis nih yang ternyata mungkin kamu ada di seputaran BSD, karena unit kita juga banyak di sana ya. Go check Angel's IG. IG kamu di mana ya? IG aku di @erikaangel27. Erikanya biasa pakai C. Erikangel. Oh. Pakai K. Oh, Erikangel. Iya, Erikangel27. Oke, tuh cakep ya. Jadi again, thank you buat Angel. Sama-sama Mas Semoga sukses. Amin. Memang perjuangan ya during pandemic ini. Yes. Terus protokol apa yang bakal kamu lakukan selama berenang? Maksudnya kan Jadi gini, sebenarnya banyak orang yang nggak ngerti kalau sebenarnya berenang itu fine-fine aja. yes, klorin itu membunuh virus. Oh, tuh kan. See? Let's go swim. Oke, produser, kita habis ini berenang ya. Kita langsung berenang di Kali Ciliwung. Oke. Oke, ya udah berarti tuh. Jadi
do not hesitate, jangan ragu-ragu, jangan worry karena kamu in a good and professional way. Maksudnya bareng sama Erika Angel gitu kan. Terlebih lagi tadi kan bilang bahwa klorin itu membunuh virus. Actually nggak apa-apa. You doing a great decision atau keputusan yang benar berolahraga sekaligus di situ gitu kan ya. Betul sekali, Mas. Ya udah kalau gitu jangan lupa DM ke Erika Ngel 27 ya. Sampai ketemu lagi Terima Angel, kasih jangan banyak. lupa share konten ini ke teman-teman. Oke, siap, Semakin pastinya. banyak yang tahu apa yang kamu lakukan ini kan. Betul. Iya dong. Iya. Orang-orang lebih yakin lagi bahwa ternyata adalah pilihan yang baik untuk apa? Memilih. Untuk memilih berenang gitu di tempat Iya, yang benar betul. tapi ya. Iya, betul Ya Mas. wis. Ya, Oke. Thank you Angel sekali Ya, lagi. terima kasih banyak Mas Sukses ya. Krisna, udah Oke. diundang, ya. Jangan lupa teman-teman, jangan lupa Rumis go check out our other content gitu ya di Rumi Entertainment, khususnya yang satu ini buat kamu sekali lagi pengen kepoin dia di Erika Ngel 27. Nyambung semua ya. Gotta go love you all. Peace. Jangan lupa like, comment and subscribe. See ya. Notice, ngobrol tipis-tipis.